Halo teman-teman semua, ketemu lagi. Pada Applikom hari ini kita akan membahas mengenai investasi aktiva tetap. Investasi aktiva tetap ini mungkin teman-teman sudah dipelajari di dasar-dasar manajemen keuangan maupun di manajemen biaya. Pada investasi aktiva tetap yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah 4 metode. Yang pertama itu adalah metode payback period. Yang kedua itu adalah net present value. Ketiga itu adalah ROI atau return on investment. Dan yang keempat itu adalah internal rate of return. Dan teman-teman saya yakin sudah nggak asing dengan materi hari ini, cuman kita sekarang mengimplementasikannya dalam bentuk Excel di aplikasi komputer seperti itu. Mungkin yang bisa saya ingatkan di sini, untuk penggunaan tahun maupun koma itu sudah dipelajari di Applikom sebelumnya. Mungkin yang bisa saya ingatkan di sini adalah ketika penggunaan ini 15%, 20%, atau 15% yang lain, itu teman-teman bisa memisahkan hal tersebut antara pajak dan juga 15%, karena di sini yang kita pakai itu adalah yang 15%-nya itu. Bisa langsung saja saya mulai. Untuk yang metode payback period, untuk laba akuntansi sebelum pajak, ini adalah kopian dari laba akuntansi sebelum pajak yang diharapkan. Jadi bisa langsung saja disama dengan langsung klik ke laba tahun pertama. Lalu ini bisa langsung saja di drag ke bawah. Lalu untuk jumlah, itu langsung saja di sum. Tinggal di sum. Ini. Lalu ini di sum. Seperti itu. Lalu untuk yang pajak 15% itu adalah sama dengan laba sebelum pajak dikali dengan 15%. Dan yang 15% ini silakan untuk di lock atau di F4. Dan untuk beberapa komputer seperti Lenovo itu bisa menggunakan Fn plus F4 secara berbarengan, nanti bisa langsung di lock seperti itu. Langsung saja di drag ke bawah. Lalu untuk laba akuntansi setelah pajak itu adalah pengurangan dari laba akuntansi sebelum pajak dikurangi dengan pajak yang 15%. Ketemu, langsung saja di drag ke bawah. Dan untuk jumlahnya, karena ini di awal sudah dijumlahkan, ini langsung saja digeser seperti itu. Lalu untuk laba akuntansi setelah pajak, tahun pertama kita manual saja disama dengankan 0. Lalu untuk tahun yang pertama kita sama dengankan dengan laba akuntansi setelah pajak yang ada di atas. Langsung saja di drag ke bawah. Untuk penyusutan dan depresiasi, sebentar. Ini adalah 0. Kita sama dengankan 0. Lalu untuk penyusutan depresiasi itu adalah rumusnya SLN, harga perolehan, nilai sisa, dan juga umur ekonomis. Ini di F4 kan? Kenapa di F4? Karena di sini kita menggunakan, kalau saya biasanya menggunakan drag ke bawah, karena kalau misalkan ini tidak di F4, maka yang diikut adalah harga perolehan nanti turun ke nilai sisa, umur ekonomis, payback, dan turun-turun ke bawah lagi, sampai nanti ada yang value seperti itu. Lalu untuk laba tunai setelah pajak, laba tunai setelah pajak ini kita peroleh dari harga perolehan. Untuk yang tahun pertama itu adalah min dari harga perolehan. Lalu untuk yang tahun pertama itu adalah jumlah dari laba akuntansi setelah pajak titik 2 penyusutan. Ini langsung saja di drag ke bawah. Nah,
Setelah dari sini, teman-teman bisa lanjut ke perhitungan dari ABCDE-nya ini. Ini fungsinya adalah untuk menghitung payback period dan juga kesimpulan nantinya. Untuk yang pertama, mungkin ini agak lama ya. Untuk yang pertama, itu adalah if. Bentar, saya sesuaikan dulu. If laba tunai setelah pajak tahun pertama lebih besar dibanding harga perolehan, titik koma 1, titik koma lagi, if kita sum laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai dengan tahun kedua, tutup kurung, lebih besar dari harga perolehan titik 22, kita if kan lagi, lalu kita sum lagi laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai dengan ketiga lebih besar dari harga perolehan titik 23, titik 24, ketemu 3. Lalu untuk yang B, itu adalah if laba tunai setelah pajak tahun ke-0 lebih besar dibanding harga perolehan, titik 2, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun ke-0 dikurangi harga perolehan, tutup kurung, dibagi dengan laba tunai setelah pajak tahun pertama, titik 2, kita if kan, kita sum lagi laba tunai tahun pertama sampai dengan tahun kedua lebih besar dibanding harga perolehan, titik koma, kita sum lagi laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai dengan tahun kedua, tutup kurung, dikurangin harga perolehan, tutup kurung lagi, dibagi dengan laba tunai setelah pajak tahun kedua, titik koma, if sum laba tunai tahun pertama sampai dengan ketiga lebih besar dibanding harga perolehan, koma, kita sumkan lagi laba tunai tahun pertama sampai dengan ketiga, tutup kurung, dikurangi harga perolehan, tutup kurung, dibagi dengan laba tunai setelah pajak tahun ketiga, ini dikurangi harga perolehan, tutup kurung, dibagi dengan laba tunai setelah pajak tahun ketiga, titik koma, kita sumkan lagi laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai dengan keempat dikurangi harga perolehan, tutup kurung, dibagi laba tunai setelah pajak tahun keempat kurang 3 kali dikali 12, ketemu jawabannya. Lalu untuk yang C itu adalah rondong B titik koma 0, ketemu hasilnya. Lalu untuk yang untuk yang D itu adalah C dibagi 12.
seperti itu. Dan untuk yang E itu adalah rundown A dikurangi D titik koma 2. Ketemu hasilnya seperti itu. Dan mungkin teman-teman bisa sedikit menambah konsentrasinya ketika mengerjakan A dan B, karena di sini terlalu banyak rumusnya, dan ketika ada yang salah mungkin aja agak susah untuk mencari yang mana yang salah, karena di sini itu kita memakai angka-angka seperti ini, seperti itu. Kan? Nah, kita lanjut ke payback periodnya, dan mungkin juga agak sedikit mumet. Ini adalah sama dengan if jika C itu sama dengan 0, koma A dan. Ini dan-nya dan manual aja. Lalu tulis tahun. Terus titik 2 kita if-kan lagi. Jika A lebih kecil sama dengan 1,12 dikurangi C dan kita tulis lagi bulan titik koma A dikurang 1 dan tulis tahun lagi dan 12 dikurangi C dan bulan. Lalu tetap kurang 2 kali. Ketemu hasilnya 2 tahun 6 bulan. Lalu untuk kesimpulannya, jika payback-nya period lebih besar, yang diharapkan itu lebih besar. Yang diharapkan berarti yang ini. Jika payback yang diharapkan itu lebih besar dibanding E, itu berarti layak dipertimbangkan atau titik koma usulan ditolak. Terus terburung layak dipertimbangkan. Seperti itu untuk pengerjaan yang pertama. Lalu kita coba lanjut ke yang kedua, itu adalah mengenai net present value. Ini saya coba menyesuaikan lagi. Untuk net present value kita sudah mendapatkan Excel-nya. Lalu untuk pajak yang 20% itu adalah laba akuntansi sebelum pajak dikali dengan kita ulangi lagi. Itu adalah laba akuntansi sebelum pajak dikali dengan nggak kelihatan di sini ya. Saya buat di sini aja. Ini adalah laba akuntansi sebelum pajak dikali dengan 20%. Maaf. Ini belum saya F4. Hasilnya seperti tadi. Ketika ini saya tidak F4, untuk yang pertama mungkin di sini adalah 20%, namun untuk yang kedua dia akan naik ke atas ke kolom
I5, lalu setelah itu naik lagi ke atas seperti itu. Makanya kenapa harus di F4. Bisa langsung ditarik ke atas. Lalu untuk laba akuntansi setelah pajak itu adalah pengurangan dari sini. Lalu bisa di drag lagi ke bawah, dan karena ini sudah di sum, akhirnya bisa ditaruh ke kanan seperti itu. Lalu untuk laba akuntansi setelah pajak tahun ke-0 itu adalah 0. Lalu untuk laba akuntansi setelah pajak itu adalah kopian dari sini. Lalu untuk penyusutan dan depresiasi untuk tahun ke-0 itu adalah 0. Untuk tahun pertama itu adalah SLN, harga perolehan, titik koma nilai sisa, titik koma masa manfaat, tutup kurung. Ini bisa di F4. Untuk laba tunai setelah pajak itu untuk tahun ke-0 itu adalah negatif. Lalu untuk yang tahun berikutnya 1 sampai 4 itu adalah sum dari laba akuntansi setelah pajak, titik 2 penyusutan dan atau depresiasi. Seperti itu. Lalu lanjut ke mana ini? Ke jumlah. Jumlah ini adalah harga perolehan. Tahun ke-0 itu adalah harga perolehan. Lalu untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke-4 itu adalah kopian dari laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai dengan tahun ke-4. Sebentar, ini saya coba cocokkan lagi. Lalu untuk faktor diskonto untuk tahun ke-0 itu adalah 1 sama dengan 1. Lalu untuk yang tahun berikutnya 1 sampai dengan 4 itu adalah 1 dibagi dengan 1 plus. Bunga per tahun lalu di F4 tutup kurung dipangkat tahun sesuai faktor diskonto tutup kurung. Ini bisa di drag ke bawah. Lalu untuk nilai kini itu adalah jumlah dikali dengan faktor diskonto. Lalu bisa langsung di drag ke bawah. Seperti itu. Nilai kini, setelah itu jumlah nilai kini laba tunai. Itu adalah jumlah dari nilai kini tahun pertama sampai dengan tahun ke-4. Lalu untuk nilai bersih kini itu adalah jumlah nilai kini laba dikurangi dengan nilai kini tahun ke-0. Lalu nilai bersih kini atau net present value itu sama dengan NPV. Bunga per tahun, lalu titik 2 laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai dengan ke-4. Oke, sorry, banyak kan. Oke, kita ulang lagi. NPV bunga per tahun
laba dunia setelah pajak tahun pertama dengan tahun keempat dikurangi harga perolehan. Oke, mohon maaf. Oke, ini kayaknya ada yang salah di penggunaan sini. Oke, ada yang salah memang. Oke, ternyata ini adalah saya yang salah ternyata. Untuk NPV itu penggunaannya adalah E9, berarti bunga per tahun. Lalu itu laba tunai setelah pajak, berarti yang di sini bukan nilai kini, maaf. Lalu di antara hasilnya sama seperti itu. Lalu untuk kesimpulannya itu adalah if, bentar ini saya coba rapihkan dulu. If NPV lebih besar dibanding nilai bersih yang diharapkan, oke. Ini berarti NPV-nya adalah ini yang diharapkan sama dengan ayo dipertimbangkan usulan ditolak. Dan untuk perhitungan sebelumnya itu berarti sama. Tebak yang diharapkan dengan seperti itu. Benar. Lalu kita lanjut ini untuk hasil dari perhitungan kedua, tabel kedua, lanjut saja untuk yang perhitungan ketiga. Di sini saya coba sesuaikan lagi dengan monitor satunya lagi. Ini adalah mengenai return on investment. Yep. Nah, untuk return on investment kurang lebih sama saja. Ini dikali dengan pajak, lalu pajaknya 15% itu di F4, langsung bisa di-drag ke bawah. Untuk laba, ini adalah laba sebelum pajak dikurang dengan pajak 15%, di-drag ke bawah. Lalu untuk jumlah tinggal digeser saja ke kanan karena di sini sudah dipasangkan rumusan. Dan untuk awal tahun, ini adalah harga perolehan. Setelah dari awal tahun, kita lanjut ke akhir tahun dulu. Itu adalah awal tahun dikurangi dengan harga perolehan di F4 dibagi dengan masa manfaat. Sudah dapat? Setelah ini, saya biasanya ini saya drag dulu. Nggak apa-apa ini hasilnya negatif, tapi setelah itu untuk awal tahun kedua itu adalah akhir tahun yang pertama. Oke, ini kayaknya masih ada yang salah. Per tahun. Oh iya, yang ini belum saya F4.
Ini didrag ke bawah, nanti dia akan menghitung sendiri, hasilnya seperti itu. Jadi dalam hal ini detail itu penting. Langsung saja kita membuat kata-katanya. Itu adalah average awal tahun titik 2 akhir tahun, seperti itu. Lalu untuk jumlah investasi selama umur proyek, nah mana ini? Oh ini, itu adalah sum, rumusnya adalah sum. Lalu kata-kata tahun pertama sampai dengan keempat, mungkin teman-teman ini bisa langsung saja manual, atau di tanda titik 2 sini, atau teman-teman bisa menggunakan sistem drag. Oke, saya ulangi lagi. Kalau ini adalah sum, terus selalu ada titik 2, bukan titik koma, itu adalah kayak gini. Langsung saja di drag, bisa muncul seperti itu. Lalu saya lanjut ke ROI-nya dulu. ROI itu adalah sama dengan laba akuntansi setelah pajak. Laba akuntansi setelah pajak dibagi dengan jumlah investasi selama umur proyek. Nanti ketemu, dipersenkan. Lalu untuk kesimpulannya berdasar penyaringan itu adalah sama dengan jika ROI itu lebih besar sama dengan ROI yang diharapkan, itu titik koma, berarti layak dipertimbangkan, titik koma, tidak layak. Betul. Lalu untuk berdasar preferensi itu adalah if ROI lebih besar dibanding ROI aktiva, berarti titik koma layak dipertimbangkan, titik koma lagi, atau tidak layak. Nah, ketemu jawabannya. Untuk metode ROI. Setelah itu kita lanjut ke metode internal rate of return. Ini saya coba sesuaikan lagi. Untuk metode internal rate of return. Oke, ini saya hapus dulu berarti ya. Untuk laba akuntansi sebelum PPh itu adalah pendapatan dikurangin oleh total biaya, ya kan? Lalu untuk pajak penghasilan itu adalah laba akuntansi sebelum PPh dikalikan dengan pajak penghasilan. Lalu ada laba akuntansi setelah PPh, itu adalah laba akuntansi sebelum PPh dikurangi dengan pajak penghasilan. Penyusutan dan depresiasi itu adalah SLN, harga perolehan sampai dengan umur ekonomis. Teman argumen. Oke, masih. Oke, tadi ada kesalahan di sini, saya tambahin titik koma. Sebenarnya cuma 2 aja titik komanya, langsung dapat. Kalau untuk laba tunai atau return investasi itu adalah laba setelah pajak PPh, laba setelah
laba setelah pajak. Mana? Laba setelah pajak. Oke, laba setelah PPh ternyata. Ditambah dengan penyusutan. Jadi hasilnya seperti itu. Lanjut saja kita ke yang sebelahnya. Untuk laba akuntansi ke 0, kita ini adalah sama dengan 0. Untuk tahun pertama itu adalah sama dengan laba akuntansi setelah pajak. Sebentar. Laba akuntansi setelah PPh. Laba akuntansi setelah PPh di F4. Lalu di drag ke bawah. Untuk penyusutan atau depresiasi, ini adalah sama dengan 0. Untuk tahun pertama sampai dengan keempat, itu teman-teman bisa menggunakan SLN. SLN yang tadi adalah ini, titik ini. Atau teman-teman bisa langsung saja, karena sudah ada di sebelah kirinya, itu adalah sama dengan penyusutan depresiasi di F4. Hasilnya akan sama saja. Lalu untuk laba tunai tahun pertama, itu adalah sama dengan minus dari harga perolehan aktiva. Lalu untuk tahun pertama sampai dengan tahun keempat, nah, laba tunai itu adalah sum dari laba tunai setelah pajak titik 2 penyusutan. Digerak saja ke bawah. Lalu untuk internal rate of return, IRR-nya itu adalah sama dengan IRR laba tunai setelah pajak tahun ke-0 sampai dengan ke-4 titik koma biaya modal. Mana biaya modal? Lalu ditutup kurung. Ketemu 7. Lalu untuk kesimpulannya, jika IRR lebih besar dibanding biaya modal, maka layak dipertimbangkan titik koma usulan ditolak. Ya, seperti itu. Untuk perhitungan dari internal rate of return. Mungkin yang ingin melihat lagi perhitungannya, ya, untuk materi investasi aktiva tetap cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengerjakan. Tetap teliti, karena saya pun juga masih ada beberapa yang kurang teliti dalam pekerjaannya. Karena untuk beberapa perhitungan, seperti contoh untuk metode payback period, ini sangat banyak rumusnya untuk maupun A, B, maupun hal yang seperti ini. Butuh ketelitian di dalam pekerjaan dari investasi aktiva tetap ini. Mungkin seperti itu aja untuk pertemuan aplikasi komputer mengenai investasi tetap. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap di rumah aja, jangan keluar-keluaran untuk masa-masa sekarang. Terima kasih.